Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Allah yasanaqallahu ladin wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Al-hadis. Wa qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wal kalimatu thayyibatu la yufidu faidatan tammatan illa bitalqin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaku matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan seluruh ahli silsilah SIM Ma'had Suryalaya khusus yang mulia Hadratus Syekh para sahabat, alhamdulillah, bersyukur sepenuh langit dan bumi, malam ini Allah takdirkan kita semua melalui barakah karamah seluruh ahli silsilah dipisahkan hadir, disehatkan, dikuatkan, disempatkan, diberangkatkan dari rumah masing-masing ke madrasah atau raudhah Baitus Sofa Gombong 38 di kediaman Al-Mukarram Bapak Santun. Betul ya? Iya, Santun. Saya baru dengar nama Santun. Tahunya sopan santun. Pasti orangnya ini sopan santun. Bahagia sekali. Saya bersyukur kepada Allah dengan karomah barakah para sahabat, tidak mimpi dulu mau ke sini. Ini semua adalah yang tadi disampaikan oleh para kiai, anugerah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada paduka alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in atau tabi'in aulia Allah sampai kita sekarang. Wakil talqin Hadratus Syekh wa sahabat Al-Mukarram Bapak Ki Haji Syarifuddin SPDI yang saya hormati, yang kita hormati, sesepuh Ikhwan Akhwat Bilusus Sohibul Baik Bapak Santun, saya mengucapkan triliunan bahkan biliunan terima kasih yang telah menerima saya di sini untuk bersama-sama berjamaah dari maghrib sampai saat ini. Semoga kebaikan Bapak Santun dan Ibu dan seluruh keluarga besar, baik yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada, dibalas oleh Allah berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, dibukakan rezeki zahir dan batin, untuk istiqomah berkhidmat mengadakan manakib, sehingga kita semua setiap sebulan berapa kali? 4 kali bisa hadir di sini makan lele. Amin ya Rabbal alamin. Semoga yang lain juga dibisahkan nanti membuka manakib di tempat-tempat lain sehingga semakin berkembang. Karena membuka manakib adalah program para sahabat, kembangkan manakib. Di sini jangan diganggu, sebulan 4 kali. Kenapa? Saking cinta Pak Santun dan sudah terasa pasti. Betul apa betul? Betul. Kalau tidak ada rasanya pasti bubar Pak Santun. Karena terasa tenang sama beliau, berkah. Ya pasti kalau kata orang Sunda dedeyeun. Tahu Bapak Ibu dedeyeun? Enggak tahu. Cari di kamus. Kiai, dedeyeun itu ketagihan. Kita juga ketagihan kan? Ketagihan. Manakib senang enggak? Senang. Senang. Enggak senang gimana? Bapak Ibu. Baik, hadirin ikhwan akhwat yang saya cintai semuanya, sedikit dulu saya bercerita sebelum menyampaikan tugas, yakni khidmat ilmiah.
beberapa mungkin sebulan 2 bulan kebelakang ya Mas Nur, saya bukan iseng ya menulis status di Facebook. Saya bilang di situ, adakah ikhwan di Kebumen? Bagikan. Kenapa saya membuat postingan berita seperti itu? Hati saya digerakkan Bapak Ibu untuk bersilaturahmi ke daerah sini. Tidak tahu begitu saja. Karena sudah dari tahun 2013 saya ditugaskan pengusaha Abah mengisi manakib di Semarang beberapa titik. Pulang pergi saja nih kelewat Kebumen ini. Dan kalau naik bis Budiman, Pak, paling lama nih jalur Kebumen itu paling lama. Lihat Kebumen lagi. Panjang banget ya nih Kebumen di hati gitu. Nah, singkat cerita, Mas Nur inilah yang pertama menjawab status saya. Ada kiai banyak digombong katanya. Alhamdulillah. Kemudian beliau ngasih nomor Mas Arif ya. Nih Mas Arif orangnya, Arif dan bijaksana. Selanjutnya saya berkomunikasi dengan beliau, nanya di sini kapan saja waktu manakib. Ternyata setiap malam Selasa ada manakib. Alhamdulillah, pas banget Pak. Saya ke Semarang itu Sabtu, Minggu, malam Senin, pulang lagi kiai. Jadi arah pulang malam Selasa di sini. Tidak kebetulan Pak, tadi kiai sudah menyenang. Ini sudah takdir Allah diatur, saya harus ke sini. Alhamdulillah. Bapak Ibu nggak ngundang kan? Nggak ada yang ngundang. Saya juga tidak diundang sama Pak Santun. Mana Pak Santunnya? Kok mau hilang ya? Mohon maaf Pak Santun. Pak Santun juga tidak ngundang saya. Dikembalikan kita. Kullun min indillah. Semua dari Allah. Tidak ada yang bukan dari Allah. Kalau orang yang beriman diyakini. Itulah singkat cerita Bapak Ibu. Dan saya dari kecil di Suryalaya. Keluar SD saya diambil oleh putri Abah Anom karena bapak saya meninggal. Bapak saya ketika masih ada berkhidmat di pesantren Suryalaya mengajar ngaji putra-putri Abah Anom sebagiannya. Ketika meninggal tahun 95 dipinta salah satu putra-putri dari ayah saya. Semuanya 5. Yang paling pertama Teh Nunung almarhum, Teh Neneng masih ada. Yang ketiga Olah Solahuddin itu yang pakai baju kuning yang tadi baca Quran. Itu kakak. Ya, jadi kalau agak mirip sedikit memang satu pabrik. Ketiga, keempat saya Daniel Lutfi Al-Mahzumi. Al-Mahzuminya dari Bangsa Abal. Adik saya ada Musafa. Bangsa Abah Anom tahun 2011 pindah alam, saya melanjutkan bimbingan rohani ke Bangsa Abah Aus. Jadi sekarang saya lebih intens aktivitas di Sirna Rasa, mengajar juga di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sirna Rasa, jurusan KP dan BPI baru 6 tahun. Monggo Bapak Ibu wilayah Gombong yang ingin mengkuliahkan, mensekolahkan putra-putrinya, kami tunggu di Sirna Rasa. Itu saja. Baik ikhwan akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan saya kesini tidak yang pertama dan bukan yang terakhir ya Pak Santun. Kalau saya kesini lagi boleh nggak? Boleh. Oh. Kalau tidak boleh, ini ngomongnya mau untuk 1 kali saja. Karena boleh kan manjang berarti. Tidak akan banyak. 1 aja dulu. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi saya membaca surah Al-Jin ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu 'alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Subhanallahul azim. Allah berandai-andai. Tetapi andai Allah bukan andai seperti kita. Kalau andai-andai kita mah maybe yes, maybe no. Mungkin terjadi, mungkin tidak. Tetapi andai Allah pasti terjadi.
seandainya wa allahu istaqamu ala tariqati, seandainya mereka istiqomah ala tariqati, di tariqat itu, di jalan itu, di amalan itu. Ada juga yang menyebutkan di agama itu istiqomah. Istiqomah itu continue, terus-terusan, tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena kemarau. Mau ada hujan badai pun tetap mengamalkan. Kalau istiqomah pada thariqat itu, firman Allah, la asqainahum ma'an ghadaqu, aku akan memberikan, menganugerahkan kepada mereka ma'an ghadaqu, air yang melimpah, air yang begitu apa ya mengerti, melimpah. Kalau orang sudah bilang ngagolontor, cari aja lah kamusnya di Jawa. Ngagolontor itu air besar, deras. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi Allah berjanji, pasti janji Allah, siapa yang mengamalkan torekatnya, mengikuti Syekh Mursyidnya, setia pada Syekh Mursyidnya, pasti Allah memberikan air yang berlimpah ruah. Kok air ya? Air itu simbol Pak, simbol keberkahan. Kalau satu tempat banyak air, maju apa tidak? Tenang hidup kalau banyak air? Tenang. Kalau tidak ada air, di satu tempat itu sulit. Mau buang air besar aja mikir dulu, karena tidak ada air. Air itu simbol keberkahan, simbol kebahagiaan. Ketika turun hujan, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Artinya siapa yang istiqomah, serius mengamalkan thariqahnya, Allah berikan kehidupan yang maju, yang sukses, yang berkah, zahir batin, dunia dan akhirat. Jadi jangan ragu Pak Bu mengamalkan thariqah. Nah, sekarang kita bicarakan thariqah itu apa? Profesor Hamka mengartikan, menurut lugawi, menurut bahasa, thariqah itu 5. Thariqah bisa diartikan jalan, cara, kedudukan, keyakinan, agama. Yuk kita sebut jalan, cara, kedudukan, keyakinan, agama. Itu kata profesor, ahli ilmu. Kalau profesor itu Bapak Ibu sudah bisa buat ilmu, yang salah jadi benar salah profesor. Jangankan bicaranya, kentutnya juga benar profesor. Profesor. Jadi kalau profesor bicara di mana-mana itu diakui benar. Dari 5 ini Bapak Ibu kita ambil 2 saja. Jalan dan cara. Thariqat itu jalan dan cara. Ambil 2 saja. 1 jalan. Thariqat itu jalan. Jalan apa? Jalan yang harus ditempuh oleh siapa saja yang ingin sampai ruhnya kepada Allah Subhanahu. Ada jalannya. Kalau tanpa thariqah, ruh kita mau sampai mana? Sampai kepada Allah itu bukan mati. Meninggal mati bukan sampai kepada Allah. Itu mah dikuburkan wadah ruhnya. Jangan khawatir Bapak Ibu memikirkan siapa ya nanti yang memandikan saya, siapa ya nanti yang menyolatkan saya kalau meninggal, siapa nanti yang menggotong badan saya ke kubur. Nggak usah dipikirin, itu mah kewajiban orang hidup. Kewajiban orang hidup. Kewajiban orang hidup kalau yang meninggal wajib kifayah. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Yang harus kita pikirkan ini, siapa yang akan menghantarkan ruh kita kepada Allah? Tanya diri masing-masing. Mau santri, mau kiai, mau sarjana, mau mahasiswa, mau insinyur, mau tukang cucur, mau gubernur, mau tukang tuur. Siapa yang mau mengantarkan ruh kamu kepada Allah? Sekali lagi, sampai kepada Allah bukan mati Pak.
Mati itu diantarkan, itu juga bekas wadah ruh jasad. Ruhnya kemana? Gentayangan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, diturunkannya para nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pewaris nabi yaitu para mursyid silsilah, itu tujuannya di kitab Jami'ul Usul fil Auliya halaman 165, di antaranya adalah at-tablighu fin nihayah. Tugas nabi, tugas wali yang mursyid itu menyampaikan ruh kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau saat dulu sahabat bertemu Nabi, ruh mereka disampaikan Nabi kepada Allah melalui talqin dzikir. Manusia saat ini tidak ketemu Nabi. Harus datang ke siapa? Kalau ruh ingin sampai kepada Allah, datang ke pelanjut Nabi. Pelanjut Nabi itu kata Nabi, wal arifuna nawabun an, dan ulama ahli makrifat itu adalah pengganti aku. Ulama ahli makrifat itu guru mursyid yang kamil mukamil. Nanti kalau kesini lagi saya sampaikan ciri-ciri mursyid atau guru ruh itu apa saja. Nanti jangan sekarang. Kalau sekarang mah kan pembahasannya lain. Saya ngomongnya tentang torikot. Nah, tanya sekarang yang hadir, jangan nanti orang lain. Yang hadir sekarang Bapak Ibu sudah punya guru ruh, guru mursyid belum? Coba masing-masing, nggak usah ngomong. Kalau punya bersyukur, ruh Bapak Ibu sudah ada yang bertanggung jawab menyampaikan. Kalau tidak ada, terserah. Bisa sampai sendiri kepada Allah. Saya nggak punya guru mursyid. Saya hafid Quran kok, sudah dijamin. Kata siapa? Saya sudah ketalar hadis, beribu-ribu hadis. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketalar Quran, ketalar hadis, ketalar kitab-kitab itu tidak menyampaikan ruh kepada Allah. Jangan, kalau Abah bilang ulah legeng, kata bahasa Sunda, tahu nggak ulah legeng? Jangan sombong, karena sudah ketalar hadis, ketalar Quran. Quran ini, Quran tulisan ini disebut Quran huruf, ya. Ini Quran ya. Quran huruf ini tidak bisa menyampaikan kepada Allah. Yang akan dan mampu menyampaikan ruh manusia kepada Allah, Quran hidup, bukan Quran huruf. Ada Quran huruf, ada Quran hidup. Quran huruf ya ini dibaca oleh kita. Quran hidup siapa? Dulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang mursyid al-hayy fi hadza zaman, mursyid yang hidup saat ini, tetapi mursyidnya yang kamil mukamil. Maka tidak sembarang. Mursyid guru ruh yang seperti apa yang bisa menyampaikan ruh manusia kepada Allah? Ada cirinya. Maka penting ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, sesat, Pak. Nah, nanti pokoknya kalau penasaran mau tahu ciri mursyid, bulan depan kesini lagi semuanya. Nah, ini politik tukang ceramah. Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan, kembali. Nah, torikot itu yang pertama diartikan jalan. Maksudnya apa torikot jalan? Torikot itu jalan yang harus dilalui, yang harus dilakukan oleh siapa saja yang ingin ruhnya sampai kepada. Saya mau nanya, ini ruh mau sampai kepada Allah, mau sampai ke mana ini ruhnya? Nah, kalau ngomong nyebut Allah, semua bisa Allah. Asal nyebut Allah, becus semua juga. Pertanyaannya, kita sudah kenal Allah belum? Jauh yang ngomongnya juga boro-boro. Kita harus fair, harus sportif, Pak. Sportif itu jujur aja sama diri sendiri. Kalau saya begitu, tahu, tidak, bisa, enggak. Kenyang, lapar. Kalau lapar saya minta makan. Kalau enggak, tapi tidak akan ditolak kalau dikasih, apalagi sate. Bapak Ibu yang saya muliakan, jalan. Yang kedua, torikot bisa diartikan cara. Sebelum ke cara. Torikot itu diartikan jalan. Nah, jalan ini harus ada pemandunya, penunjuk jalannya.
Kalau dulu para nabi ini adalah sebagai penunjuk jalan kepada para sahabatnya untuk bisa melakukan semua ibadah yang dianjurkan, yang diperintahkan Allah Subhanahu. Nah, kalau sekarang petunjuk jalannya itu disebut guru mursyid. Bapak Ibu, jadi guru mursyid kamil mukamil itu semua ilmu ada di beliau. Ibadah zahir dan batin sudah beliau lakukan, sudah beliau biasa laksanakan. Tidak semua mampu melakukan ibadah batinnya. Kalau ibadah zahirnya bisa saja. Ini ibadah batinnya ini Pak, yang sulit ini. Ya, kan ulama itu ada 3 kata ilmu. Ada ulama arif, ulama alim, ulama jahil. Ulama arif billah adalah yang disampaikan hanya 1 yang diamalkan, tidak terhitung, bukan 99, tidak terhitung. Jadi jangan coba-coba meneliti ibadah ulama arif billah. Jangan coba-coba meneliti ibadah guru mursyid. Yang kedua ada alim. Ulama alim itu 50-50, disampaikan 50, diamalkan 50. Kalau yang ketiga ulama jahil, ngomong banyak, diamalkan sedikit. Jangan dikesiapakan, sepertinya mungkin saya itu. Nomor 3, kalaupun disebut ulama, kalaupun tidak, ya segini adanya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu. Jadi jalan menuju Allah tidak bisa dilakukan sendirian, harus ada guide, harus ada GPS. Apa? GPS. Saya kesini aja pakai GPS. Tuh ke Mas Asmuni. Mas Asmuni kirim Sherlock itu GPS. Kirim share lokasi rumah Mas Asmuni. Siap, Yai. Set, kirim. Pijit. 600 meter lagi belok kanan. Itu kata GPS. Ikut ke sana, belok lagi sampai ke Mas Asmuni. Ke sini juga minta GPS sama Mas Arif. Mas Arif, mohon maaf minta GPS. Minta share lokasi rumah Sohibul Manakib, Pak Santun sama Mas Arif. Karena saya mau ke Mas Arif dulu baru ke Pak Santun. Tadi ke sana dulu Pak. Asar sudah di sana. Terus ke sini. Pakai GPS. Dari Semarang ke Gombong saja butuh penunjuk jalan. Apalagi kepada Allah. Ngerti apa boten? Salah saya ngomong ya. Ngertos ya. Itu Pak. Hanya orang sombong yang tidak butuh guru mursyid. Nah, apaan mursyid? Oh, kamu berarti lebih mulia dari mursyid, lebih mulia dari nabi. Nabi saja ada mursyidnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya mursyid. Siapa mursyid Nabi? Malaikat Jibril. Ketika Nabi Isra Mi'raj, apakah sendirian? Nabi ketika Isra Mi'raj, apakah sendirian Nabi? Tidak. Digaidi, ditunjuki jalan oleh utusan Allah, yaitu malaikat Jibril. Naik Muhammad, naik, turun, salat di sini. Ayo jalan lagi. Itu penunjuk jalan. Nabi saja sekali lagi ada guru mursyidnya, guru penunjuknya, maksudnya Pak. Apalagi kita. Maka jangan aneh kalau manusia di alam dunia hidup tanpa bimbingan Syekh Mursyid, pasti hidupnya gegana. Tahu Pak gegana? Gelisah galau merana. Alah, lihat keningnya aja ngerut terus. Lihat sini, gini terus. Kenapa ini? Banyak masalah, berat hidupnya. Kasihan deh lo. Punya guru mursyid mah tenang Pak, tenang, senang, berkah, alhamdulillah. Tinggal kita ikut bimbingannya. Walaupun punya Syekh Mursyid, ada Syekh Mursyidnya, tapi tidak diikuti bimbingannya, tidak pernah datang kepadanya, tetap akan kena bingung. Hati-hati. Nggak cukup, saya juga punya mursyid, tapi nggak pernah datang ke guru, tidak melakukan bimbingannya, sama dengan tidak punya kalau begitu. Tidak cukup mengaku punya guru, lakukan, laksanakan. Nah seperti tadi maghrib sampai saat ini seperti ini bimbingan guru, alhamdulillah. Duduk dari maghrib sampai isya melakukan ibadah wirid dzikir tanpa diselingi oleh urusan duniawi, Bapak Ibu, pahalanya sama dengan ibadah 12 tahun tanpa cacat. Alhamdulillah. Bukan amin, kalau amin mah belum.
Alhamdulillah kan sudah duduknya juga tadi. Kalau yang baru tahu baru mau boleh sok silakan nyebut amin. Amin ya. Nah, kita sudah terbiasa. Itu. Memang kalau baru-baru duduk dari maghrib sampai isya itu berapa kali oper gigi, Pak? Tahu oper gigi? Ini saya contohkan ya. Gigi 1 Al-Fatihah. Al-Fatihah gigi 2. Al-Fatihah gigi 3. Al-Fatihah aduh. Gak apa-apa, semua proses. Nanti terbiasa. Nanti terbiasa. Ya, normal tuh Pak ya. Punya perasaan ya. Nah, nafsu amarah itu kalau dibuat ibadah bisa. Nafsu amarah. Kata orang Sunda eleke seke, nggak bisa diam. Tapi kalau dibawa kepada selain ibadah, dia tenang. Nonton bola saja tenang itu jiwa. Jiwa amarah itu. Diajak tahajud, nanti lagi, banyak alasan. Nanti itu ada langkah-langkah. Jiwa nanti berubah. Jiwa itu nanti semakin semakin. Baik Bapak Ibu. Nah yang kedua, thariqat juga bisa diartikan cara. Apa? Bahasa Inggrisnya metode. Apa? Ini yang akan saya press nih. Thariqat itu cara itu metode. Pernah dengar istilah metode? Cara. Bahasa yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu thariqat itu tarekah. Tarekah. Mau cari tarekah. Kalau bahasa Sunda bilang ditarekahan, ditarekahi. Tarekah ada di sini, tarekah nggak? Istilah tarekah ada nggak? Nggak ada di sini ya. Oh berarti di sana Jawa Barat. Thariqat itu cara, metode. Segala sesuatu ada caranya. Hati mau bersih ada caranya. Ruh mau sampai kepada Allah ada caranya. Ibadah juga ada caranya. Apakah ada di dunia ini sesuatu yang tidak pakai cara? Tidak ada. Semua harus pakai cara. Ini lihat, ini banner terpasang di dinding, di situ wajah falsafah, di sini sisilah tulisannya itu. Ini langsung ujug-ujug begini, apa ada cara bikinnya? Wah, ini bikinnya juga sulit, tidak semua bisa. Betul apa betul? Nah, sekarang ini nama makanan apa di sini namanya? Songkong. Jongkong. Jongkok. Ya pakai jongkong. Jongkong. Gitu ya, oke. Di jongkong ini bahan bakunya apa? Dari apa? Dibuat dari apa? Tepung beras. Hanya ibu-ibu lah, kita mah gak pernah masak ya. Dari apa Bu? Tepung beras. Terigu. Terigu. Nah, ini beda-beda jawabannya gimana? Tepung beras. Yalah, oke, dari tepung beras. Ini apa? Ada caranya membuat ini ada? Ada. Apa yang tidak pakai cara? Cara itu bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya metode, bahasa Arabnya thariqah. Cuma thariqah khusus, cara yang dimaksud di thariqah cara zikir, cara ibadah yang harus ada tuntunan. Maka bersyukur Bapak Ibu yang sudah berthariqah, berarti zikirnya, ibadahnya sudah pakai cara, sudah pakai bimbingan. Kalau tanpa berthariqah berarti tanpa bimbingan caranya. Kadang-kadang semaunya. Kayaknya ini begini deh. Sepertinya kalau ngamalin ini segini nanti begitu. Gak bisa, salah-salah. Ada takarannya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, apalagi zikir menggunakan kalimat la ilaha illallah. Ada caranya, ada thariqahnya. Kalau tanpa cara, tanpa thariqah, tanpa metode, tidak tahu bagaimana yang sebaiknya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Coba lihat kalau di tahlil umum. Saya juga lagi kecil pemburu tahlil. Kalau lagi kecil bukan mau tahlilnya, mau cari makanan. Mata
tidak merem, la dari mana ke mana, ilaha dari mana ke mana, illallah dari mana ke mana. Enggak ada aturan. Mata terbuka. Mengucapkan la ilaha asal aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mata jelalatan kemana-mana. Betul Pak, betul? Betul. Kenapa? Tidak tahu caranya. Bukan begitu. Cara mengucapkan la ilaha illallah dari Allah lewat Jibril ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu. Hei, ada caranya. Dijelaskan oleh ulama ahli ma'rifat. Ini mengambil bahan bakunya dari Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 17 bahwa setan akan datang menggoda kepada setiap anak Adam dari depan, belakang, kanan dan dari kiri. Maka pengucapan kalimat la ilaha illallah diucapkan untuk menutup pintu-pintu setan. Merem. Ini yang pertama dulu sahabat Nabi meminta adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Orang cerdas Pak. Sayyidina Ali itu luar biasa cerdasnya. Dari 4 sahabat ini paling muda, paling cerdas, paling berani Sayyidina Ali karramallahu. Nanya ke Nabi, ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuki ilallah. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku jalan yang paling dekat kepada Allah. Wa afdoliha wa asaliha, paling afdol dan paling gampang. Paling dekat, paling afdol, paling mudah. Coba pertanyaan orang pinter kalau kerja ke pabrik itu begini, itu orang pinter datang ingin paling siang, kerja ingin paling ringan, tapi gaji ingin paling besar. Itu pertanyaan yang barusan. Paling mudah, paling afdol, tapi paling dekat. Langsung menjawab, mah ya ali alaika bimuda wa mati dzikrillah sirron wa jahron. Kamu bisa aja li gitulah. Kalau bahasa kamu bisa-bisa aja, pertanyaannya kan itu sekak seter itu. Ya. Maka Kanjeng Nabi menyatakan kamu harus senantiasa selamanya berzikir kepada Allah. Fit talqin, melalui talqin zikir sirron wa jahron yang dilakukan secara sir, tidak diucapkan di dalam hati, wajahron dan diucapkan oleh lisan. Nanya lagi Sayyidina Ali, kaifa adzkuru. Gak berhenti di situ, nanya lagi. Kaifa adzkuru itu kalau bahasa Inggrisnya how method. Bagaimana caranya? Bagaimana metodologi, bagaimana cara dikirnya? Aku suka dikir. Seperti sahabat-sahabat yang lain, aku ingin yang khusus ya Rasul, bagaimana caranya? Maka Rasul memerintahkan, gomit ainaika, pejamkan 2 matamu. Wasma' minni salasah, dengarkan dari aku 3 kali. Nabi mencontohkan 3 kali, kata Nabi nanti kamu ikut lihat dulu. Nah maka Nabi memberi praktek, memberi contoh bagaimana cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Merem. Tunduk. Kalimat la dimulai dirasakan dari bawah pusat. Ditarik, dibantu dengan gerakan kepala sampai ubun-ubun. Dihayati, Pak. Serius, bukan main-main. Sampai tegak. Lewat perut, dada, tenggorokan, dagu, bibir, hidung, otak, sampai di sini di atas otak. Kalimat la membentang, menutup pintu setan depan dan belakang. Ilaha caranya diturunkan ke dada susu sebelah kanan. Ila sampai susu atas, susu sebelah atas, susu sebelah bawah yang kanan. Ilaha illallah dipukulkan, diujamkan ke dada susu belah kiri. Illallah dihembuskan, dihabiskan nafas terakhir mengucapkan lafzul illallah. Nah, ketika kita mengucapkan cara la ilaha diucapkan seperti itu, maka 7 titik latifah, titik batin yang ada di diri masing-masing tergores, tersentuh, terolah. La akhfa nafsi kolam.
tengah dada, antara alis kanan kiri, ubun-ubun. Akhfa, nafsi, qalab. Ilaha ke sebelah kanan, ruki, qalbi, ruhi. Sirri dan khafi. Illallah ke kiri, qalbi dan ruhi. Jadi 7 titik latifah di batin masing-masing disentuh, diolah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tiap titik latifah itu, Bapak Ibu, nafsu yang menguasainya beda-beda. Kalau tidak bertorikot, tidak belajar ilmu tasawuf ma'rifat, nggak tahu di diri kita ini ada unsur yang lembut-lembutnya. Kalau ngaji fikih saja itu di luar semua, Pak, nggak menyentuh ke dalam. Maka kalau kita ngaji fikih saja, syariat saja, mohon maaf ya, biasanya orangnya susah senyum. Salah, haram, halal. Gak ada pemaafnya, gak ada mahabahnya, bid'ah terus, salah, haram. Wah, itu fikih. Memang begitu, fikih mah halal haram. Nah, harus masuk ke dalam, ke bab tasawuf thariqah. Tasawuf thariqah itu mengedepankan kasih sayang, mengedepankan cinta saling maafkan. Jangan, Abah ke saya bilang, kita itu bukan hanya harus memaafkan kesalahan orang, kita harus bisa memaafkan kesalahan orang sebelum orang itu minta maaf. Kalau umumkan kalau nggak minta maaf, pokoknya nggak mungkin. Biarin dia datang sampai ngesot ke sini. Nggak ada. Dicontohkan oleh Syekh Mursyid, kita harus mampu memberikan maaf kepada siapapun sebelum orang itu meminta maaf. Itu udah gak ada masalah, Pak. Ya, itu nanti next itu. Mungkin bulan ke-10 itu bisa dibahas kalau kesini lagi. Karena ada tahapannya, nggak bisa dicampurkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah jadi kita mengucapkan la ilaha illallah seperti tadi melalui proses talqin, itu pengucapan la ilaha illallah yang bermetode, yang pakai yang pakai tori, yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu setelah ditalqin, usahakan seringlah manakib berjamaah. Kenapa? Beda, Pak, kalau dikir sendiri dengan bareng-bareng. Kalau dikir di rumah cepat ngantuknya. Awalnya iya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, datang kira. Lama-lama Mas Antun jadi kenceng ngoroknya. Tapi kalau berjamaah kita saling mengingatkan, saling memotivasi ya, saling menyemangati. Betul apa Bu? Betul. Kalau berjamaah tuh semangat, Pak. Abah mencontohkan kalau nyapu dengan sapu lidi 3 dengan lidi 165 lidi diikat, dibeberkan, beda apa tidak? Beda. Jauh lah. Kita mau nyapu rumah, Pak Santun di depan rumah mau sapu-sapu, pakai lidi 3, 1, 2, 3. Lidinya 3 dengan lidi 165 lidi disatukan, diikat, dibentangkan, dibeberkan kata orang Sunda, disapu. Wes, oh jauh Kang Asmuni. Gitu. Jadi jangan di Kebumen dulu, ke Gobong sekarang. Alhamdulillah. Itu nanti dari Gobong nyerbu ke sana, siap nggak? Siap. Iya. Dari sana ke sini, dari sini ke sana, saling silaturahmi, Pak. Semangat. Itu ada di kitab Miftahus Sudur. Idza arada ayyaksibal hudur falyujali syaikhahu au ikhwanahul mujahidin. Ketika seorang murid mengharapkan hatinya semakin bersih, hatinya semakin cerah, penyakit-penyakit hati ingin semakin tersingkap, terbuang jauh, apa yang harus dilakukan murid? 2 kata Abah Anom. Fal yujali syekhohu, kamu harus lagi duduk dengan syekh kamu, dengan mursyid kamu, au ikhwanaul mujahidin, juga harus rajin duduk dengan murid-murid
ikhwan-ikhwan yang sudah sungguh-sungguh mengamalkan thariqah ini. Alhamdulillah. Jadi kita mursidnya ada, ikhwannya banyak, tinggal dilakukan. Datang ke Abah itu bagi murid yang ingin maju wajib hukum. Yang catat, yang ingin maju. Kalau yang tidak ingin maju, suka-suka. Mursid ada, tapi saya kayaknya cukuplah sekali aja, cukup tahu. Yang apa-apa, berarti tidak ingin maju. Kalau yang ingin maju, datang ke Abah wajib. Sekapan sekali, terserah Bapak Ibu. Paling jauh tuh sebulan sekali, paling jauh sebetulnya Pak. Iya, terlalu lama. Kalau bisa, apalagi pengedar, para sesepuh ini sebulan 2 kali, seminggu sekali. Kalau dengan cinta tuh nggak ada jauh Pak. Ya, nggak ada jauh. Yang membuat jauh itu apa? Males. Setan. Jangankan ke Sina Rasa, dari Gombong ke Kebumen aja kata setan jauh, hujan, ini diam aja. Modal. Mati hati kita. Naudzubillah min Jali. halus Pak babah ini kalau kita tidak bergabung. Baik, kembali. Saya tidak akan terlalu melebar. Jadi thariqat diartikan jalan adalah jalan yang harus ditempuh oleh siapa saja dengan pemandu jalan untuk ruh kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berthariqat, tanpa mengikuti jalan, kita mau ikut jalan siapa? Nggak bisa Pak. Saya mah tidak thariqah-thariqahan, misal tidak mursidan, saya mah langsung saja ikut Nabi. Weh, mimpi ya ngomongnya ya. Saya mau tanya sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat Nabi tidak? Tidak. Tapi iman ke Nabi? Harus pasti, alhamdulillah. Ada keterangan Syekh Daud Al-Kabir mengatakan hakikatul mutaba'ati ru'yatul matbu'i fi kulli syai'. Yang disebut mengikuti itu sah disebut mengikuti kalau yang diikutinya terlihat dalam segala sesuatunya. Harus ada, harus terlihat. Sekarang kita ikut Nabi, Nabinya sudah tidak terlihat. Bagaimana? Nah, makanya tadi jawabannya. Wal arifuna nawabun ani. Ulama ahli marifat itu penerus aku. Di hadis lain Nabi menyatakan di kitab Miftahus Sudur. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Bahagia orang yang bisa melihat aku dan dia beriman kepadaku, kata Nabi. Wa tuba liman ro'a man ro'ani wa amanabi. Dan bahagia juga orang yang bisa melihat orang yang melihat aku dan beriman kepadaku melalui melihat orang itu. Itu panjang. Wa tuba liman ro'a man ro'a man ro'a man ro'a man ro'a man ro'a man ro'ani wa amanabi. Gini. Ini harus ngerti. Mas Nur, berdiri. Bapak siapa namanya? Berdiri. Mas Gondrong, berdiri. Nah, ini ada 3 contoh saja. Ini masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in. Supaya ngerti hadis barusan, kata Nabi, bahagia orang yang bisa melihat aku dan beriman kepada aku, beriman kepada Nabi. Karena banyak yang lihat Nabi tapi tidak iman ke Nabi. Betul. Abu Jahal lihat Nabi tapi dia tidak iman ke Nabi. Contoh. Ini posisi Nabi. Ini orang yang melihat Nabi. Pak siapa namanya? Pak Supri. Pak Supri melihat ini. Yang pertama, tuba liman ro'ani wa amanabi. Bahagia orang yang melihat aku dan dia beriman kepadaku. Pak Supri hidup bersama Nabi. Contoh ini ya. Contoh, Pak Supri hidup bersama Nabi, melihat Nabi dan dia iman taat mengikuti ibadah Nabi. Singkat cerita, meninggal Nabi. Duduk, meninggal. Waduh. Supaya ngerti. Orang ini yang melihat Nabi masih hidup. Nabi yang dilihat sudah meninggal. Tapi Mas Dwi ini tidak lihat Nabi karena Nabi sudah meninggal. Mas Dwi lihat orang yang melihat Nabi. Dan Mas Dwi beriman kepada Nabi melalui ini. Kata Nabi, bahagia orang yang melihat aku
dan dia beriman kepadaku. Mengerti? Meninggal Pak Supri. Panjang hadis tadi. Waktu liman ro'a, man ro'a, dan bahagia orang yang melihat, terus, dan paling ujung orang yang melihat sampai aku itu dia beriman kepadaku lewat orang-orang itu. Duduk Mas Dwi, makasih. Nah, silsilah itu, Bapak Ibu ini ya. Silsilah mata rantai ini orang-orang yang melihat sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikutinya, imannya, taatnya betul-betul, bukan hanya di mulut saja. Zahiran wa batinan. Silsilah ini yang Allah takdirkan, yang full maksimal mengikuti orang ke sana yang mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikut Abah Awas itu karena Abah Awas ikut Abah Anom. Abah Anom ikut Abah Sepuh. Kesananya ikut si Abdul Qadir, kesananya ikut Abu Bakar, kesananya ikut kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ikut Abah Awas segala sesuatunya itu sama dengan mengikuti Nabi. Karena Abah Awas melakukan semua yang dilakukan oleh kanjeng Nabi. Sampai di situ mengerti? Kalau Bapak Ibu bilang, saya mau langsung aja ikut Nabi, bisa gitu? Gak bisa, Pak. Saya jago baca kitab. Boleh jago baca kitab. Giliran ibadah batinnya gimana? Tidak ada ibadah batin itu di Quran. Di tulisan Quran huruf, adanya di dada Syekh Mursyid. Karena ilmu ada dua. Al-ilmu ilmu awraq wa ilmul adwa. Ada ilmu awraq, ada ilmu adwa. Al-ilmu awraq fis suturil kutub. Ilmu awraq itu adanya di tulisan-tulisan kitab. Nih, kitab-kitab itu ilmu awraq. Ilmu dari kertas. Wah, itu mau pada jago-jago bacanya, lihat pada ketalan. Itu ilmu awraq, masuk otak. Tapi ilmu adwa, ilmu rasa, ilmu batin tidak ada di tulisan kertas, Mas. Apa lagi nyebutnya? Bayu. Al-ilmu adwa. Di mana adanya? Fis suduri syuyuh. Ilmu adwa, ilmu rasa, ilmu batin hanya ada di dada Syekh Mursyid. Nah, yang ditalkinkan oleh Syekh Mursyid itu adalah cahaya Allah yang sudah dimasukkan ke dalam dada kita. Setelah masuk cahaya, insyaallah maka dada jadi lega. Setelah talqin beda dengan sebelum talqin tidak? Sebelum dan sesudah talqin beda apa sama? Beda. Sebelum ditalqin mumet. Betul. Ya, Pak Santun. Oh, mumet, temperamen, cepat marah dan lain-lain. Setelah talqin bisa senyum. Senyumnya lebar lagi. Karena nikmat. Jadi yang belum talqin, yang mau ini ada wakil talqin. Mumpung kesini, kan takdir juga beliau bilang. Ini takdir jadi wakil talqin, jangan mengelak. Kalau menolak takdir berarti. Ini dari beliau, saya tidak. Doakan beliau semoga panjang usia. Amin. Amin. Terserah beliau ya itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, manaqib diadakan oleh guru kita, disebarkan di mana-mana untuk ajang silaturahmi dan silaturruhi, menyambungkan silaturahmi dan menyambungkan ruh kita dengan para silsilah. Manaqib itu apa? Ya yang nggak pernah datang ke manaqib nggak tahu. Kalau mau tahu ya datang aja. Itu dari tadi sampai sekarang ini manaqib. Manaqib itu asal katanya dari nakbun. Nakbun itu artinya jalan turun naik, Pak, begini. Menurut istilahnya ma'urifa bihi minal khisalil hamidati wal akhlaqil jamilati. Manqobah atau manaqib itu adalah segala sesuatu yang kita ketahui dari diri seseorang tentang ibadahnya, tentang akhlaknya, tentang kemuliaan dirinya. Itu namanya manqobah atau manaqib jamak. Kita dengar manqobah. Di Indonesia kebanyakan yang dibaca manqobahnya Syekh Abdul Qadir. Kebanyakan, tapi ada juga manqobah yang lain. Ya silakan.
Kan tadi jalan beda beda. Mau lewat sini, mau lewat silakan. Thariqat pun banyak. Ada Qadiriyah saja, ada Naqsyabandiyah saja, ada Qadiriyah, Naqsyabandiyah, ada Idrisiyah, ada Sadziliyah, ada Satoriyah, ada Utsmaniyah. Bebas silakan pilih. Kalau Ustaz Daniel saya Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Suryalaya. Gak bisa begini, kalau saya mah ke tarekat itu ikut, ke tarekat ini ikut. Tidak bisa, jangan. Kamu nanti stres. Iya, ke sana ikut, nggak boleh. Harus satu dipilih. Kenapa? Tarekat itu kendaraan. Guru itu kendaraan. Mau ikut kendaraan mana? Pilih satu. Saya mau ke Jakarta, silakan. Mau pakai Budiman, Doa Ibu, Keramat Jati, Prima Jasa. Satu bisnya, jangan dua. Kalau naik 2 bis nggak nyampe. Contoh, kaki kanan ke Budiman, kaki kiri Prima Jasa, maju bisa? Nggak bisa. Silakan pilih, bebas. Jangan, tidak ada pasangan. Saya Budiman aja, monggo. Saya Prima Jasa saja, monggo. Itu. Kalau yang nggak tahu, saya ke sana bermursyid, ke sini bermursyid. Itu nggak tahu. Bapak Ibu nggak tahu. Tidak bisa seorang murid punya syekh, punya guru ruh lebih dari satu. Kenapa? Tidak akan bisa berkhidmat. Berkhidmat itu wajib, Pak, bagi murid. Melayani, taat kepada guru itu wajib. Sekarang kalau punya 2 syekh mursyid, dua-duanya manggil, dua-duanya memerintahkan. Mau gimana? Misalkan kata mursyid A, Daniel ke sini. Monggo. Yang satu lagi, Kring, Nil ke sini. Aduh, mau gimana ini? Maka diibaratkan di kitab Anwar Qudsiyah, murid yang punya guru mursyid lebih dari 1 seperti perempuan punya suami lebih dari 1. Gak bisa. Kalau laki-laki mah boleh punya istri lebih dari 1. Oh, belum apa-apa udah gini, Bu. Tenang, Bu. Ini kan bicara hukum ya, Kiai. Kiai mau 4 juga silakan, saya dukung ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi manaqib ini menceritakan riwayat hidup orang soleh. Tujuan kita duduk dan mendengarkan untuk mengikuti perilaku-perilaku soleh itu. Dan yang paling pokok menurut Syekh Daud Al-Kabir, hikayatun wa ahwalul arifi jundun min junudillahi yuqawi biha qulubal muridi. Setiap dibaca manqobah riwayat hidup orang soleh, kita mendengarkannya untuk apa? Yuqawi biha qulubal muridin, menguatkan hati para murid. Saya berani bicara, kalau murid di thariqat telah ditakin rajin manaqib dengan murid yang telah ditakin tapi tidak suka manaqib, beda kekuatan ruh. Kalau jarang manaqib lemah, Pak. Lemah, bahkan lemah syafat kisannya. Kalau rajin manaqib, gorejak kata orang Sunda, ruhnya sehat. Alhamdulillah, karena bergabung. Itu berkah, Pak, manaqib. Aduh, berkah. Dari Pak Santun, alhamdulillah ya, dipilih Allah, dipilih Abah untuk sebulan 4 kali, hebat, Pak. Alhamdulillah. Ini rezeki berkah. Jangan sampai nyisa nih, bawa bungkus nanti ya. Ya, Pak Santun ya. Iya, daripada busuk di luar, mending busuk di dalam. Dimakan. Itu sajalah pertemuan pertama ini, Pak Santun dan semuanya. Jadi dari saya, thariqat itu jalan atau cara, dua-duanya dibutuhkan. Untuk sampai kepada Allah tidak bisa sendirian, butuh guru ruh yang menyampaikan. Nabi saja ada mursyidnya, yaitu malaikat Jibril, apalagi kita. Yang kedua, thariqat itu cara, maksudnya cara zikir, cara ibadah juga yang terbimbing. Tanpa pakai cara, segala sesuatu tidak akan maksimal. La ilaha illallah diucapkan seperti tadi, itu contoh dan cara dari Allah lewat Jibril, lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan ragu, jangan bimbang, amalkan dengan sungguh-sungguh oleh kita supaya terasa hasilnya. Ya. Nanti pertemuan yang akan datang, kenapa di kita belum banyak orang yang tahu tentang zikir seperti ini? Betul apa betul? Betul. Nah, nanti kalau kesini lagi semoga panjang umur. Amin. Ya, Pak Santun ya. Wah, masih banyak yang harus dibicarakan, Pak. Masa harus semua saya ngomong sampai jam 12? Bisa saja kuat, tapi Bapak oper giginya tadi berapa kali nanti?
Mohon maaf semuanya ya, doakan juga saya semoga semakin istiqomah, Amin. semakin soleh. Amin. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah pasti orang-orang soleh dan soleha. Amin. Saya yang ngomong nih yang butuh didoakan oleh semua. Semoga pertemuan ini mau berkah bagi kita semua. Amin. Dan kalau mau berkah, bangsa Baos Qaddasallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.